Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati dan saya cintai seluruh pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita umat Islam mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, marah adalah ketidaksukaan kita terhadap sikap seseorang yang kita tidak setujui. Sikap itu tentu perbuatan-perbuatan yang negatif, menganiaya, menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, mengerjakan kemunkaran, hobi dengan kemaksiatan, berlaku tidak adil. Timbul perasaan marah dalam hati kita. Dr. Quraisy Shihab mengatakan marah tidak melulu harus ditampakkan. Seperti yang baru saja terjadi, ada orang mengkhianati kita, tentu kita marah dengan sikap pengkhianatan tersebut. KPK menangkap salah seorang pejabat tinggi negara karena mengkhianati jabatannya, melakukan korupsi, mengkhianati jabatan, tentu kita marah. Kemarahan itu tidak kita tampakkan. Kenapa? Itulah kewenangan dari aparat pemerintah. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, ada beberapa macam tingkatan marah. Ada orang yang sukanya marah, tapi sekalinya marah semuanya selesai. Dengan kata lain, cepat marahnya tapi cepat juga selesai. Kan ada tuh di tengah-tengah masyarakat kita orang kalau marah bla 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 semuanya keluar, tapi hari itu juga selesai sudah kemarahannya, kembali jadi baik lagi. Ada orang yang kedua, sulit marahnya, tetapi kalau sudah marah sulit berhentinya. Ini ada motif dendam di dalamnya. Marahnya susah, tapi sekalinya marah susah berhentinya, terus-terusan sampai jadi dendam. Yang ketiga, ada marah yang susah marahnya tapi cepat memaafkannya. Ini marah yang bagus. Para ulama mengatakan bahwa marah itu terbuat dari api. Maka lihatlah ketika orang yang tersulut emosinya, memuncak kemarahannya, dia laksana bara api. Makanya enggak ada orang kalau kepancing emosinya marah yang memuncak. Itu enak dilihat mata. Orang kalau marah pasti urat-urat di wajahnya itu kelihatan tegang. Dan dalam bukunya Dr. Quraisy Shihab pernah mengatakan, kalau lagi marah, kalau emosi terpancing, coba, kata beliau, coba untuk tidak kelihatan di wajahmu. Kita kalau kepancing emosi,
urat di wajah kita itu tegang, muka merah, mata melotot. Dengan kata lain, nggak enak dipandang mata. Makanya belum pernah saya lihat ada orang lagi marah minta di selfie, nggak ada. Pasti lagi santai, sebab kalau lagi marah, nah itu tadi, marah terbuat dari api, ketika emosinya terpancing, dia laksana kobaran api. Kata Quraisy Shihab, kalau kamu marah silakan boleh saja, tapi coba jangan kelihatan di muka. Rasa-rasanya susah, marah ya tergambar dari muka. Kalau nggak bisa, jaga ucapan. Beralih, kalau wajah nggak bisa kita umpetin karena kita kecewa, karena kita marah, usahakan lisan jangan ngucap yang enggak-enggak. Ini pengendalian diri ini. Marah itu kan bagian dari pengendalian diri. Biasanya orang kalau marah mukanya tegang, wajahnya merah, ngomongnya berantakan, aur-auran. Segala apa yang ada di kebun binatang semuanya keluar. Maka kata Quraisy Shihab, jaga ucapanmu. Kayaknya susah juga jaga ucapan. Kalau ucapan kamu nggak bisa kamu jaga, jangan sampai kelewat batas. Kalau sudah terlanjur kelewat batas, jaga jangan sampai anggota badan kamu, terutama tangan, ikut bergerak. Kenapa? Marah itu salah satu senjatanya setan. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Marah adalah sifat alami yang dibawa oleh manusia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang pasti punya sifat marah. Orang yang gak punya marah itu malaikat yang berwujud manusia. Tapi orang yang marah melulu itu setan yang berwujud manusia. Nah, tinggal bagaimana Islam memberikan tuntunan terhadap pengendalian. Kata Nabi, berlindunglah kamu kepada Allah, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena tadi saya katakan bahwa di antara senjata setan menggunakan marah. Kalau manusia sudah dikendalikan dengan kemarahan, lihat saja ucapannya tidak terkontrol, perbuatannya tidak terkendali. Seluruhnya diremot oleh makhluk yang bernama iblis laknatullah alaih. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ketika seseorang menjalankan dan memegang teguh nilai-nilai ajaran agamanya, semarah apapun dia, insya Allah masih dapat mengendalikan emosinya. Ini yang tercermin sikap yang terlihat dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menceritakan, dahulu ada orang datang lapor kepada Khalifah. Amirul Mukminin, Tuan pemimpin, Tuan presiden. Kata Khalifah Umar, ada apa? Tuan selama ini tidak berbuat adil, Tuan curang. Loh, kok begitu? Ada orang yang terang-terangan menghardik Sayyidina Umar bin Khattab di depannya langsung. Kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah tipe manusia yang temperamen. Emosinya mudah meluap, tapi emosinya mudah meluap, amarahnya mudah terpancing kalau dalam hal-hal kebenaran. Dicaci maki oleh orang, Tuan gak berlaku adil sama saya, Tuan curang, orang lain dikasih banyak, saya gak pernah dikasih.
Sekarang Tuhan sudah jadi pemimpin, orang-orang Tuhan kasih jabatan, sementara saya yang ikut berjuang bersama-sama nganterin Tuhan sampai ke pucuk pimpinan nggak dapat jabatan apa-apa. Oh, rupanya nih orang pernah jadi tim sukses, saudara. Khalifah nggak adil, Tuhan nggak adil sama saya. Orang lain dikasih, kenapa saya enggak? Curang. Apa yang terlihat menurut Ibnu Abbas? Sayyidina Umar bin Khattab emosinya memuncak, marah seketika. Lalu ada sahabat lain yang bernama Hur bin Qais, ngelihat Sayyidina Umar ini sudah mulai marah, lalu diperingatkan dengan satu ayat oleh Hur bin Qais. Ayatnya apa? Khuzil afwa, maafkanlah orang yang menganiaya dan mencaci makimu. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf, anjurkan orang untuk berbuat kebaikan. Maafkan kesalahan orang, suruh orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan jangan kau tanggapi ocehan-ocehan orang yang bodoh. Diingatkan oleh ayat seperti ini, ekspresi Sayyidina Umar bin Khattab langsung adem, temperamennya turun. Itu sebabnya tadi saya katakan, sekeras-kerasnya orang, setemperamen-temperamennya orang, kalau dia masih menjalankan ajaran agama, insya Allah mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan amarahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa yang saya cintai, karenanya tadi saya katakan bahwa salah satu senjata setan itu lewat marah. Kalau sudah marah tidak terkendali, setan makin demen, ucapan perbuatannya makin menjadi-jadi. Karena itu penangkalnya pertama yang tadi saya katakan ta'awuz, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Yang kedua, kalau toh memang kita marah, merenung dulu sejenak. Kalau marah kita dalam kondisi berdiri, Nabi bilang duduk. Kalau duduk masih marah juga, berbaring. Kalau berbaring emosinya masih ada, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Insya Allah marahnya hilang, setannya pergi. Apalagi kita nih bangsa Indonesia sekarang ini kondisinya gampang bener marah. Enggak pemerintah, enggak rakyat, sama-sama sensitif. Apalagi di media sosial, di dunia maya, tulisan gampang sekali menyolot emosi seseorang. Lalu terjadilah perang dunia maya. Main kata-kataan, memancing emosi. Hal seperti ini mestinya kita bijak tidak kita lakukan. Apalagi dunia masih belum keluar dari pandemi COVID-19. Negara kita tercinta, hendaknya kita masing-masing bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan marah kita. Dengan apa? Dengan ajaran keyakinan agama kita. Kalau ada orang menghina, kalau ada orang memancing kemarahan, itu dia. Nabi mengajarkan minta pertolongan kepada Allah. Kalau masih marah juga, posisi kamu berdiri, kamu duduk. Kalau duduk masih marah juga, cobalah berbaring miring menghadap ke kiblat. Kalau masih marah juga, ambil air wudhu, kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Orang, semarah-marahnya orang, kalau masih menjalankan nilai ajaran agama, insya Allah hatinya lembut. Dia mampu mengendalikan marahnya. Dan orang seperti ini adalah orang yang beruntung. Kenapa?
Dalam hadis dikatakan, man kazimal ghaiza wa huwa qadirun ayyan fazo, siapa orang yang emosinya meluap, marahnya memuncak, dia mampu untuk melepaskan kemarahan itu, tapi dia memilih mengendalikannya, nanti di akhirat Allah akan panggil dia di depan hamba-hambanya dengan panggilan yang mesra. Apa panggilan mesra? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan dan kesejahteraan buat kamu. Kenapa? Karena hidup di alam dunia bima sabartum, kamu sabar dalam artian mengendalikan emosi, menahan amarahmu. Wallahu a'lam bishawab.